Halo semuanya, selamat datang kembali. Bersiaplah, karena hari ini kita akan membedah salah satu film horor paling menyeramkan. Film asal Argentina ini sukses membuat para kritikus dunia merinding karena menyajikan teror yang tidak masuk akal. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bayangkan jika anakmu yang sudah meninggal dan dikuburkan tiba-tiba pulang dan duduk diam di meja makan rumahmu. Dia tidak bergerak, tidak bernapas. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat sedang bermain-main di sekitarnya. Inilah alur cerita lengkap dari film berjudul Terrified atau Aterrados. Cerita dimulai di sebuah rumah sederhana. Seorang wanita bernama Clara mulai mendengar suara aneh dari dalam pipa wastafel dapur. Suara misterius itu tidak hanya bergumam, melainkan berbisik dengan sangat jelas bahwa ia akan membunuh Clara malam ini. Namun, suaminya yang bernama Juan menganggap Clara hanya berhalusinasi akibat stres dan kurang istirahat. Malam pun tiba. Juan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah kamar mandi. Dengan perasaan cemas, Juan berjalan mengendap-endap untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat pintu dibuka, bau busuk menyengat langsung tercium, dan lampu di dalam ruangan mulai berkedip tidak stabil. Di dalam sana, Juan syok melihat istrinya sudah melayang di udara tanpa ada alat bantu apapun. Seolah dikendalikan kekuatan gaib yang tak terlihat, tubuh Clara berulang kali dihempaskan dengan brutal ke dinding keramik. Juan berteriak histeris, berusaha menyelamatkan istrinya. Namun, kekuatan tak kasat mata itu terlalu kuat untuk dilawan. Dalam hitungan detik, Clara tewas mengenaskan secara misterius di depan mata suaminya sendiri. Teror ternyata tidak berhenti di rumah Juan. Tetangga sebelahnya yang bernama Walter juga mengalami kengerian yang sama. Selama beberapa minggu terakhir, Walter merasa ada kekuatan tak terlihat yang mulai menguasai seisi rumahnya. Setiap kali malam tiba dan dia mencoba untuk tidur, tempat tidurnya selalu bergeser dan berguncang secara misterius. Karena merasa tidak aman, Walter memutuskan untuk merekam kondisi kamarnya menggunakan kamera video. Melalui lensa kamera tersebut, Walter perlahan-lahan mengintip ke dalam kegelapan kolong tempat tidurnya. Di dalam sana, jantungnya hampir copot saat melihat sesosok makhluk tinggi kurus tanpa sehelai benang pun sedang mengawasinya. Walter terpaku dalam ketakutan ekstrim. Makhluk itu tidak menyerangnya, melainkan hanya dia mematung. Kengerian berlanjut saat suara ketukan aneh mulai terdengar dari balik dinding dan lantai rumahnya setiap malam. Berhari-hari tidak bisa tidur dan terus diteror. Kondisi mental Walter perlahan-lahan mulai hancur. Sadar bahwa nyawanya sedang di ujung tanduk, Walter akhirnya memutuskan untuk segera mengemas barang dan kabur dari rumah kutukan tersebut. Kutukan lingkungan ini memakan korban baru. Anak laki-laki dari seorang ibu bernama Alicia tewas mengenaskan akibat kecelakaan. Namun, beberapa hari setelah pemakaman, sebuah kegilaan terjadi. Ditemukan jejak anak itu di depan rumah. Di malam yang sama, Alicia merasakan ada hawa dingin yang tidak biasa masuk ke dalam rumahnya. Saat menyalakan lampu dapur, Alicia menjerit histeris. Anak lelakinya yang sudah mati kini duduk kaku di meja makan. Tubuh anak itu sepenuhnya mati, kaku seperti patung, dan dipenuhi tanah kuburan yang masih basah. Antara syok dan rasa rindu yang mendalam, Alicia menolak untuk membuang mayat anaknya sendiri. Kengerian bertambah ketika gelas di depan mayat tersebut mulai bergerak sendiri secara misterius. Mendengar laporan aneh ini, tim parapsikologi langsung datang untuk melakukan investigasi ilmiah. Dr. Albrecht memastikan bahwa secara medis anak ini sudah mati. Namun, ada energi dimensi lain yang menggerakkan sekitarnya. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga di dalam rumah, bersiap menghadapi monster yang mengendalikan mayat tersebut. Investigasi ekstrim dimulai. Ketiga ahli parapsikologi ini memutuskan membagi tim dan berjaga di 3 rumah berhantu secara terpisah. Tengah malam tiba, keheningan pecah saat seluruh alat detektor supranatural mereka mendadak mendeteksi aktivitas besar. Di rumah kedua, Jano menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dinding rumah mulai retak dan mengeluarkan cairan hitam. Dari dalam kegelapan celah tersebut, sesosok monster dimensi lain yang mengerikan
mulai merangkak keluar menembus ruang nyata. Sementara itu di rumah Alicia, mayat anak kecil yang awalnya kaku tiba-tiba mulai menggerakkan kepalanya secara perlahan. Detektif Funes yang berjaga di luar rumah menjadi panik saat mendengar jeritan kematian para ahli dari dalam radio HT. Seluruh komunikasi terputus. 3 rumah terkutuk itu kini benar-benar terisolasi ke dalam dimensi kegelapan. Dengan sisa keberaniannya, Funes menerobos masuk kembali demi menyelamatkan korban yang tersisa. Namun, dia terlambat. Keesokan paginya, teror mereda namun menyisakan kehancuran total. Seluruh tim para psikologi tewas mengenaskan secara misterius. Hanya detektif Funes, satu-satunya saksi hidup yang berhasil keluar dari kompleks itu dengan trauma psikologis yang mendalam. Pemerintah setempat memilih untuk menutup rapat kasus ini dari publik dan membiarkan 3 rumah tersebut kosong, tak berpenghuni. Film Terrified memberikan kita pesan moral yang sangat kuat, bahwa ada banyak hal di dunia ini yang berada jauh di luar batas logika manusia. Ketakutan terbesar umat manusia seringkali muncul bukan dari apa yang bisa kita lihat, melainkan dari apa yang bersembunyi di dalam kegelapan tak kasat mata. Ketika kita merasa paling tahu dan meremehkan hal-hal di luar nalar, disitulah petaka besar siap menghancurkan hidup kita. Jika kalian berada di posisi Walter, apakah kalian akan tetap bertahan atau langsung kabur? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.